Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Febrianita dengan NPM A1A 021071. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat pendidikan yang berupa dasar-dasar pengetahuan. Simak videonya, teman-teman. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan SPD MPD. Seperti yang kita ketahui, dasar-dasar pengetahuan diawali oleh yang pertama ada pengalaman, yang kedua ada ingatan, yang ketiga ada kesaksian, yang keempat ada minat dan rasa ingin tahu, yang kelima pikiran dan penalaran, keenam ada logika, ketujuh bahasa, dan kedelapan kebutuhan manusia. Yang pertama ada pengalaman. Pengalaman adalah keseluruhan peristiwa yang terjadi dalam diri manusia dalam interaksinya dengan alam, lingkungan, dan kenyataan, termasuk dengan ilahi. Pengalaman terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengalaman primer, yaitu pengalaman langsung akan peristiwa persentuhan indrawi dengan benda-benda konkret di luar manusia dan peristiwa yang disaksikan sendiri. Yang kedua, pengalaman sekunder, yaitu pengalaman tak langsung atau reflektif mengenai pengalaman primer. Lanjut dengan ingatan. Pengetahuan manusia juga didasarkan pada ingatan sebagai kelanjutan dari pengalaman. Tanpa ingatan, pengalaman indrawi tidak akan bertumbuh menjadi pengetahuan. Ingatan mengandalkan pengalaman indrawi sebagai sandaran untuk rujukan. Kita hanya dapat mengingat apa yang sebelumnya kita alami. Kendati ingatan sering kabur dan tidak tepat, namun dalam kehidupan sehari-hari selalu mendasarkan pengetahuan kita pada ingatan, baik secara teoristis maupun praktis. Next, ada kesaksian. Yang dimaksud kesaksian di sini adalah untuk penegasan sesuatu sebagai benar oleh seorang saksi dalam kejadian atau peristiwa dan diajukan kepada orang lain untuk dipercaya. Percaya dimaksudkan untuk menerima sesuatu sebagai benar yang didasarkan oleh keyakinan dan kewenangan atau jaminan otoritas orang yang memberi kesaksian. Lanjut ke materi yang keempat, minat dan rasa ingin tahu. Tidak semua pengalaman dapat dijadikan pengetahuan. Tidak semua pengalaman berkembang menjadi pengetahuan. Untuk berkembang menjadi pengetahuan, subjek yang mengalami harus memiliki minat dan rasa ingin tahu. Minat mengarahkan perhatian ke hal-hal yang dialami dan dianggap penting untuk diperhatikan. Ini berarti bahwa dalam kegiatan mengetahui terdapat unsur-unsur penilaian. Orang yang akan memperhatikan dan mengetahui apa yang ia anggap, dan rasa ingin tahu mendorong untuk bertanya dan menyelidiki apa yang dialaminya dan menarik minatnya sendiri. Kemudian ada pikiran dan penalaran. Kegiatan pokok pikiran dalam mencari kebenaran dalam pengetahuan adalah penalaran. Nalar dalam kehidupan kita sehari-hari selalu diartikan dengan rasionalitas. Penalaran adalah proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang telah diketahui sebelumnya. Sedangkan logika, suatu penarikan kesimpulan baru, dianggap sah atau proses penarikan kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara. Cara penarikan kesimpulan ini disebut logika, di mana logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sah. Dalam logika, ada 3 rumus yang menjadi dasar-dasar pengetahuan. Yang pertama, silogisme, kategoris kedua, silogisme hipotesis, dan yang ketiga, silogisme disjungtif. Selain logika, penalaran juga mengandalkan bahasa. Tanpa bahasa, manusia tidak dapat mengungkapkan pengetahuannya. Dengan kata lain, bahasa adalah kemampuan manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya berupa kata dan gerakan. Yang terakhir atau yang kedelapan, kebutuhan hidup manusia.
Dalam interaksinya dengan dunia dan lingkungannya, manusia membutuhkan pengetahuan. Maka, kebutuhan manusia juga dapat mendasari dan mendorong manusia untuk mengembangkan pengetahuan.